Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Awalia, Prodi Akuntansi, NIM 2318027. Di video kali ini saya akan membahas tentang menggunakan dataset yang berisi angka partisipasi murni atau APM dari 4 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Papua. Rentan waktunya dari tahun 2019 sampai 2023. Baik, di sini saya akan menampilkan grafik line chart APM SD sampai SMA tahun 2019 sampai 2023 per provinsi. Dari grafik ini, kita bisa lihat tren APM SD sampai SMA di tiap provinsi. Semua provinsi mengalami peningkatan, tapi Papua masih jauh tertinggal. Dari Provinsi DKI Jakarta, dari jenjang SD stabil tinggi dari 98,7% ke 99%. Lalu APM Jakarta jenjang SMP meningkat sedikit dari 95,1% ke 96,3%. Selanjutnya ada APM Jakarta jenjang SMA meningkat dari 88,5% ke 91,2%. Selanjutnya dari Provinsi Yogyakarta, APM jenjang SD sangat tinggi dari 98,5% ke 98,8%. Ada APM Yogyakarta jenjang SMP konsisten naik dari 95% ke 96,7%. Selanjutnya ada APM Yogyakarta jenjang SMA sangat tinggi dari 90,1% ke 92,4%. Dan Provinsi Jawa Barat, APM jenjang SD stabil di angka 96,4% ke 96,7%. Dan Jawa Barat jenjang SMP meningkat dari 89,2% ke 90,8%. Selanjutnya jenjang SMA tumbuh dari 80% ke 83,1%. Sedangkan Provinsi Papua jenjang SD rendah tapi meningkat dari 77,8% ke 78,6%. Selanjutnya jenjang SMP naik dari 65,3% ke 67,1%. Dan jenjang SMA meningkat bertahap dari 50,2% ke 52,5%. Selanjutnya saya menampilkan visualisasi dari grafik jenjang SD, SMP, dan SMA. Ada grafik APM SD, grafik APM SMP, grafik APM SMA, grafik perbandingan APM semua jenjang SD, SMP, SMA per provinsi, dan terakhir ada grafik tren APM nasional rata-rata 4 provinsi per tahun. Berdasarkan 5 grafik yang dianalisis di jenjang sekolah dasar, semua provinsi menunjukkan angka partisipasi yang tinggi, bahkan Papua pun sudah di atas 80%. Ini menandakan bahwa pendidikan dasar sudah mulai terjangkau bagi sebagian besar anak-anak di Indonesia. Saat naik ke jenjang SMP dan SMA, mulai terlihat penurunan angka partisipasi terutama di wilayah tertinggal seperti Papua. Artinya, masih banyak anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan setelah SD, kemungkinan karena faktor ekonomi, jarak sekolah, atau keterbatasan fasilitas. Provinsi seperti DKI Jakarta dan Yogyakarta selalu menunjukkan APM yang tinggi dan stabil di semua jenjang. Sebaliknya, Papua tertinggal cukup jauh, terutama di jenjang SMA. Ini menunjukkan adanya ketimpangan akses pendidikan antar daerah yang perlu segera ditangani. Rata-rata nasional berdasarkan 4 provinsi menunjukkan tren meningkat di semua jenjang dari tahun ke tahun, namun kenaikan belum terlalu signifikan terutama di pendidikan menengah atas. Ini berarti ada kemajuan tapi perlu didorong lebih cepat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari hasil visualisasi ini, kita bisa simpulkan bahwa daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, masih butuh perhatian khusus. Masih ada ketimpangan yang lebar dalam hal akses pendidikan, terutama di tingkat SMA.
Data ini mengingatkan kita bahwa pendidikan belum sepenuhnya merata. Dengan melihat tren dan perbedaan ini, diharapkan ada kebijakan yang lebih adil agar semua anak Indonesia tanpa terkecuali bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak dan setara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.